Baik, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233. Kemudian diturunkan ke Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Baik, bismillah. Quran surah 2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Bapak dan Ibu, kalau tadi fase kandungan, tugas kedua orang tua masih sama, masih kompak. Pasca lahiran, mulai dipisah oleh Allah. Mulai ada beda tugas. Tolong pahami betul ini ya. Pertama, tugas seorang istri yang baru melahirkan. Namanya langsung disebut oleh Allah beda. Namanya walidah. Walidah, ibu yang baru melahirkan. Wal walidatu, dan perempuan yang baru melahirkan itu yurdi'na auladahunna. Tolong jangan banyak diberikan beban, kata Quran. Fokuskan saja dirinya untuk bisa memberikan ASI bagi anaknya. Kalau bisa sempurnakan sampai dengan 2 tahun. Ibu, tugas pertamanya maksimalkan ASI. Insyaallah. Masya Allah. Anak lahirnya bersih, suci, maka makanan pertamanya pun Allah inginkan makanan yang paling suci. Yang langsung mengalir dari ibundanya. ASI. Ini sudah tidak perlu banyak saya terangkan, banyak buku, banyak bahasan, bagaimana keutamaan ASI bagi seorang anak yang baru dilahirkan sampai usia 2 tahun. Ya, jadi ini sudah ada dalilnya, orang barat banyak mempraktekkan, dan saya baru dapat kabar sebelum ke Jawa Timur, bahwa di Amerika, begitu bayi dilahirkan, itu wajib harus diberikan ASI dulu. Dalilnya kita yang punya. Teman-teman, jadi saya kasih bocoran sedikit ya, ini rahasia di antara kita lah pagi ini. Yang paling banyak mempraktekkan isi Al-Quran dan hadis itu sekarang orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Dan mereka itu paling yakin dengan Quran dan hadis, paling yakin. Cuman mereka nggak pernah sebutkan kalau ini dari Quran, ini dari hadis. Saya beri contoh ya. Dari mulai anak-anak itu kecil sampai dengan dewasanya, anak kecil saja yang dikeluarkan pendidikannya dari hadis. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, ditontonan yang tidak bagus dijauhkan dari anak-anak. Hal-hal yang tidak kreatif dijauhkan dari anak-anak. Semacam kayak gadget, kayak macam-macam itu dijauhkan. Yang didekatkan tuh yang bisa menstimulasi otaknya, ya potensi kecerdasannya, dan peluang potensi-potensi kebaikan yang lain. Itu Masya Allah. Itu dimunculkan. Sampai dengan persiapan mau ke hari akhir pun, itu mereka keluarkan hadisnya. Nabi pernah menyampaikan, tanda-tanda akhir zaman diantara puncaknya akan terjadi peperangan besar. Ya, akan terjadi peperangan besar. Di mana saat kemudian terjadi pertempuran, banyak pohon-pohon yang melindungi orang Yahudi, disebut dengan pohon korkod. Nanti ada yang mengatakan di sini Yahudi bersembunyi, cepat, temukan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini, banyak orang Yahudi menanam pohon-pohon yang disebutkan di hadis tadi. Ya orang Yahudi aja yakin dengan hadis, kemudian diamalkan. Kita yang mendapatkan anugerah Nabi-nya, kenapa nggak kita praktekkan? Ini poinnya. Maka pertama kata Al-Quran, jika sudah kemudian bayi dilahirkan, maka maksimalkan untuk memberikan ASI. Dan hebatnya, ini yang paling penting. Mohon izin ya, kalau ini mungkin bahasanya kurang menyenangkan, tapi ini yang disebutkan Quran. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sedangkan bagi ayah yang baru mendapatkan karunia anak ini, jangan ganggu ibunya supaya tidak banyak memiliki perasaan-perasaan, terganggu emosionalnya, sehingga kualitas ASI yang mengalir kepada anaknya tidak baik. Maka biarkan dia konsentrasi dengan memberikan ASI-nya, maka suami memberikan fasilitas-fasilitas kebaikannya. Masya Allah. Rizquhunna, kebutuhan makannya. Kalau bisa suami yang suapi gitu kan, Masya Allah hadir di sampingnya. Kan secara psikologis begini, perempuan yang baru melahirkan itu kan setengah rasa sakitnya, itu akan hilang saat melihat bayinya. Sakit luar biasa, begitu bayi didekatkan kepadanya, itu setengah sakitnya hilang. Setengahnya lagi ketika suaminya hadir di sampingnya. Dia yang membelainya,
dia yang berikan makanannya, dia yang siapkan pakaiannya, dia yang sampaikan kalimat-kalimat indahnya. Masya Allah, bayinya sudah lahir tuh, Masya Allah. Hidungnya mirip kamu nih. La haula wala quwata illa billah. Tapi kok matanya mirip tetangga kita ya? Itu agak repot ya. Yang lain. Baik. Lihat stepnya. Lihat stepnya. Jadi lahir, di dalam kandungan sudah punya pendidikan. Ketika dilahirkan sudah diberikan bekal-bekal eksklusif untuk mencerna potensi-potensi baik supaya muncul nantinya. Disebut dengan ASI. Dan itu nggak boleh terganggu. Seorang ibu terganggu emosionalnya ketika memberikan ASI, maka akan berdampak pada kualitas akan potensi yang dia dapatkan. Nah, yang paling menarik, saya mau berhenti di titik ini dulu. Sekarang mari kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Al-Quran ditunjukkan lewat keluarga Imran yang dimintakan pada kita untuk mempraktekannya. Selain ASI, apa yang dilakukan? Quran surah 3 ayat 35 sampai dengan 37. Barangkali kebanyakan anak-anak kita ada di fase ini nantinya. Baik. Ayat 35 itu yang tadi sudah saya ulas. Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya bernazar anak yang saya kandung ini menjadi anak yang soleh dekat denganmu ya Allah. Saya mohon jadikan dia anak yang dekat denganmu. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, setiap anak yang dikandung, mohonkan kepada Allah. Dan bagian keduanya di ayat ini, tolong spesifik minta, anak ini mau direncanakan jadi apa? Jadi Anda harus punya planning. Misal, anak pertama itu jadi penghafal Quran. Masya Allah. Anak kedua, tafsirnya. Masya Allah. Anak ketiga, hadisnya misalnya. Anak keempat, fikihnya. Wah, ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala indah sekali. Begitu punya persoalan, nah anak pertama apa ayatnya? Ini Abi, Masya Allah. Adik hadisnya apa? Ini Abi, Masya Allah. Tafsirnya apa kakak? Ini Abi, Masya Allah. Hukum fikihnya apa? Ini Abi. La haula wala quwata illa billah. Namira pokoknya kosong nggak ada pengajian. Habis nih. Ini indah. Yang Anda mulai rencanakan. Nah sekarang ayat 36-nya. Selain sunnah yang ini, teruskan. Falamma wada'atha. Tatkala bayinya dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kemudian orang tua mulai berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima tentang kelahiran ini, baik laki-laki atau perempuan. Hannah pernah berkata, ya Allah, yang lahir perempuan ya. Dijawab oleh Allah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih paham tentang yang dilahirkan untuk kemaslahatan kamu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini adab, kalau sudah dilahirkan terima. Baik laki-laki atau perempuan, itu yang terbaik. Jangan mengeluh. Jelas ya? Baik. Apa yang dilakukan? Kemudian, wa inni sammaituha Maryam. Selanjutnya, mulai beri nama dengan nama yang terbaik. Cari nama-nama yang baik. Awas hati-hati. Ada banyak sahabat dan sahabiyah yang namanya diganti oleh Rasulullah SAW karena mengandung unsur yang tidak baik di dalamnya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman, asalnya Abdus Syams. Ketika datang masuk Islam langsung diganti namanya oleh Nabi. Jangan Abdus Syams, ganti jadi Abdurrahman. Baik. Ada perempuan namanya Su'ah, si jelek, diganti oleh Nabi, enti Jamilah, ganti jadi Jamilah. Dicari nama-nama yang terbaik di situ. Ya. Dan hati-hati, jangan sampai ada nama anak-anak misalnya, bahkan ketika diberikan nama tanpa disadari, itu nama-nama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal nama-nama setan, ya. Hati-hati. Khanzab nama setan, Dasim nama setan, hati-hati. Kemudian Misut nama setan, Walhan nama setan. Atau saya sebutkan dulu barangkali ada yang mirip-mirip langsung ganti ya, begitu pulang. Awas hati-hati ya, nama-nama yang tidak baik cepat tinggalkan. Berikan nama yang terbaik di sini. Dan ini yang paling penting. Ingat, nama itu bagian dari doa bagi yang bersangkutan. Jangan bercanda dengan nama, kasihan. Saya lihat KTP beberapa orang Indonesia pernah menerima di media sosial, itu Masya Allah. Ada yang namanya karena bapaknya senang lawakan, anaknya dinamakan Warkop DKI gitu kan.
Ada yang dinamakan dengan tokoh-tokoh yang kontroversial. Kasihan, karena yang akan membawa beban dari nama itu anaknya, bukan orang tuanya. Jelas ya? Teruskan. Berikan nama, ini, kasih nama. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang jarang dilakukan. Sejak anak dilahirkan, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari setan. Ada setan khusus yang menggoda anak dari mulai lahir. Namanya Ummu Sibyan. Ya. Berdoa supaya dijauhkan dari setan. Dan Maryam termasuk manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari lahir sampai meninggal dari godaan setan. Bukan gak digoda setan, ketika setan akan menggoda diberi hijab oleh Allah. Tidak sampai kepada Maryam. Ini berkat doa kedua orang tuanya. Lanjutkan. Ayat 37-nya. Tadi Maryam punya nazar. Anaknya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda punya rencana. Anak pertama jadi ini, kedua jadi ini, ketiga jadi ini. Maka bagaimana cara mewujudkan doa yang tadi dipanjatkan? Ini poinnya. Maka mulailah kemudian wujudkan doa itu dalam bentuk ikhtiar dini. Teruskan. Lahir. 1. Fokus untuk berikan ASI. 2. Beri nama yang baik. Yang menunjukkan harapan. Yang 3. Berlindung kepada Allah. Mohonkan berlindung dari setan. Dan keburukan. Nah, ini yang 4. Mulai berikhtiar menyiapkan perangkat dari doa yang dimohonkan. Lihat ayat 37-nya. Imran dengan Hannah, bukan nabi, bukan rasul, bernazar kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang salihah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma doa. Setelah berdoa kepada Allah, maka beliau berikhtiar. Dicari guru terbaik yang bisa membimbing anaknya dekat dengan Allah. Maka dipilihkanlah guru terbaik di zamannya Nabi Zakaria. Dipilih guru. Tidak hanya guru. Ditempatkan di tempat terbaik yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuatkan mihrab. Perhatikan. Doa ada, ikhtiar ada, dipilihkan gurunya, ada tempatnya. Ketika semua ini sudah disiapkan, apa yang terjadi? Turunlah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ketika semua diikhtiarkan dengan semua ini, maka turun jawaban dari Allah. Saya terima, kata Allah, semua ikhtiar ini. Kalau Allah sudah terima semua ikhtiar orang tua, maka Allah langsung yang akan memperhatikan anak yang dimaksudkan. Dari mulai tumbuhnya sampai dengan meninggalnya. Saya mau tanya kepada Anda ya. Anda orang tua, alhamdulillah, ibunya mengandung 9 bulan lebih. Kemudian dilahirkan, Anda bekerja keras, dirawat di rumah. Saat dia mulai sekolah, apakah Anda bisa memastikan kalau anak Anda bisa menyentuh makanan yang baik? Bertemu dengan teman yang baik? Mendapatkan perawatan yang baik? Belum tentu. Kita punya keterbatasan. Bahkan anak pulang ke rumah masih bisa menyentuh sesuatu yang salah. Di sini mungkin belum pernah terjadi, Pak. Tapi pernah terjadi kasus di Jakarta. Ini orang tua, muslim yang taat, baik. Anaknya TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam. Ini kisah nyata, perempuan. Dikira sudah kuat modalnya, kemudian masuk ke universitas yang kurang bagus dari sisi akidahnya. Walaupun favorit dari sisi keilmuan umumnya. Sudah masuk ke kampusnya, 2 pekan tidak pulang ke rumah, Pak. Begitu pulang ke rumah, dibuka hijabnya, minta izin pindah agama. Terjadi. Kita nggak bisa pastikan. Jadi yang terbaik adalah memohon kepada Allah, titipkan kepada Allah. Kalau Anda menitipkan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun dia berada, Allah yang akan merawatnya. Allah akan palingkan dari rezeki yang tidak baik. Allah palingkan dari teman-teman yang tidak baik. Allah akan jaga itu. Seperti Nabi Yakub menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti Imran menitipkan putrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maaf, jangankan teman-temannya, rizkinya pun Allah yang berikan. Fakaffalaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ini mihrab, kuncinya yang pegang Nabi Zakaria. Yang memberikan segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, segalanya, yang nyimpan Nabi Zakaria. Tapi kata Al-Quran, setiap kali mau menyampaikan kebutuhannya masuk ke dalam mihrab, sudah ada di dalamnya. Ketika Anda menitipkan anak Anda kepada Allah, maka Allah yang akan berkenan memberikan segala kebutuhannya. Kalau ada yang haram, akan dipalingkan, masuk yang halal. Dengan cara apapun. Sampai heran, kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Qala ya Maryam anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ketika anak didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang meluncur dari lisannya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya sampai ke ujung kakinya itu lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mulai hari ini silakan Anda boleh punya cita-cita. Siapkan sampai dilahirkan, tapi mohon cari guru yang baik. Coba saat ke sekolah itu disurvei dulu. Kepala sekolahnya siapa? Guru-gurunya bagaimana? Pada rajin sholat apa tidak? Senang tilawah Quran atau tidak? Security-nya seperti apa? Lingkungan sekitarnya bagaimana? Ini modalnya. Maka apa yang terjadi? Saya tutup dulu sebentar. Segmen yang pertama ini, perhatikan. Jadi orang tuanya namanya siapa? Halo? Orang tuanya namanya siapa? Imran. Istrinya siapa? Hanna. Baik. Imran dan Hanna. Tidak disebutkan di Quran. Punya anak namanya siapa? Maryam. Baik. Sekarang lihat. Imran Nabi bukan? Bukan. Hanna Nabi bukan? Bukan. Punya anak namanya Maryam. Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Tapi yang hebat, bisa lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Lebih baik. Ciri kebaikannya, lihat, ciri kebaikannya. Imran dengan Hanna disebutkan dalam bentuk keluarga. Keluarga Imran, Maryam punya surat sendiri, surah Maryam. Ibunya Maryam dan bapaknya kalau ingin makan, ikhtiar dulu. Maryam tidak, Allah langsung yang berikan kepadanya. Ibunya Maryam mengandung, menikah dulu dengan Imran. Maryam tidak. Mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Saya berikan rumus tafsir ya. Kalau di Quran ada kalimat menunjuk kepada orang, kejadiannya disebutkan, itu tandanya tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Hanya terjadi pada orang ini saja. Maryam pernah mengandung, pernah melahirkan tanpa disentuh oleh perempuan laki-laki manapun. Dan bahasanya dikatakan Maryam binti Imran. Itu artinya tidak akan pernah terjadi kejadian ini kecuali hanya pada Maryam binti Imran saja. Jadi kalaupun ada perempuan sekarang bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki cuma Maryam. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Maryam, mungkin ada. Tapi tidak ada yang Maryam binti Imran. Cuma ini. Lebih hebat dibanding kedua orang tuanya. Sekarang Maryam mengandung, melahirkan. Lahir siapa? Isa. Nabi bukan? Rasul bukan? Rasul. Lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakeknya. Di ketika generasinya dilahirkan, itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Ini prinsip dari Al-Quran. Anak kita akan mendapatkan tantangan di masanya yang jauh daripada kita. Mesti kita siapkan lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Jika kalau punya anak, lebih baik daripada bapaknya. Punya cucu lebih baik daripada kakek, neneknya, dan kedua orang tuanya. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Sering orang tua mengatakan, Ustadz, mohon doakan supaya anak saya bisa seperti Ustadz. Saya katakan jangan. Harus lebih daripada ini. Karena tantangan dia di masa datang lebih daripada ini. Ini poinnya. Anda boleh nggak hafal Quran dan berikhtiar sampai hari ini. Tapi anak Anda mesti ada. Masa satu keluarga besar nggak ada yang hafal Quran satupun? Masa satu keluarga besar nggak ada yang tahu hadis satupun? Mesti ada. Ada yang harus kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir kajian saya akan tunjukkan bagaimana Quran menawarkan masuk surga satu keluarga bersama-sama. Satu keluarga. Dan itu tawaran. Kalau ada yang ingin silahkan, yang tidak itu pilihan Anda.